Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Are you okay? Are you happy? I hope so. First of all, let me introduce myself. I am Mr. Darus. My full name Darus Rahman. Just call me Mr. Darus. I am your English teacher. Anak-anak, selamat berjumpa kembali di kelas virtual ini. Ya, setelah lama kita tidak berjumpa. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin menyampaikan tentang orientasi materi pelajaran bahasa Inggris for next semester, untuk satu semester ke depan. Nah, seperti apa materi yang Pak Guru sampaikan? Silahkan disimak presentasi berikut ini. Nah, this is me, ya. Nama saya Darus Rahman. You can call me Mr. Darus, ya. This is my contact number 081 21 51 6969, and I am your English teacher. I teach at SMP 1 Sukoharjo since 2009. Before, I have been an English teacher at SMP 16 Solo. And this is my address, Jalan Puntodewo number 7, Sukoharjo. Orientasi mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester 1. Cakupan dari orientasi ini, ya, the orientation cover about the material and the model and the media of the learning, and then the task and the evaluation. Jadi cakupan materi yang akan Pak Guru sampaikan meliputi materinya itu sendiri, model dan media pembelajaran, kemudian tugas dan evaluasi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk cakupan materi itu yang akan kita pelajari selama satu semester ini ada 6 kelompok KD, yaitu kelompok pertama KD 31 dan 41, yang kedua KD 32 dan 42, KD 33 dan 43, KD 34 dan 44, KD 3.5 dan 4.5, yang terakhir KD 36 dan 46. Nah, ini ada KD 3 dan KD 4. Apa itu bedanya? Kalau yang KD 3 itu pada aspek pengetahuannya, sedangkan KD 4 itu pada aspek keterampilan. Nah, dalam buku laporan nilai, rapot itu kan nilainya dibagi kelompokan ada 2 itu, nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, disitulah asalnya dari KD. Kemudian mari kita bahas satu persatu. KD 31 dan 41. Pada KD 31 itu nanti anak-anak akan mempelajari, ya, ini yang saya warna ini fokusnya, ya. Minta perhatian, yaitu asking attention, kemudian checking understanding, kemudian appreciating, kemudian asking and giving opinion, and the response.
Kemudian yang keterampilannya sama, bedanya kalau pengetahuannya itu pada penerapan fungsi sosial dan struktur teksnya, sedangkan pada KD 41 aspek keterampilannya itu menyusun. Jadi nanti banyak prakteknya. Jadi yang perlu ditekankan materinya itu adalah ini yang saya warna ini. Jadi asking attention, checking understanding, kemudian appreciating, kemudian asking and giving opinion, serta how to respond it. Then next for KD 32 dan 42. Nah, pada KD 32 ini penekanannya pada ini kemampuan dan kemauan. Nah, nanti pada ability dan willingness. Jadi nanti tentang penggunaan can sama will. Nah, kalau yang KD 32 itu tentang penerapannya, sedangkan KD 42 itu tentang praktek menyusun teksnya. Jadi pembelajaran kita itu pembelajaran berbasis teks. Nah, text-based learning. Jadi saya ulangi lagi, jadi KD 32 dan 42 itu nanti berkaitan dengan penggunaan can sama will, ya. Tentang ability, kemampuan, dan willingness, kemauan. Next, KD 33. Pada KD 33 itu nanti penekanannya pada ini, asking and giving information about obligation, dan prohibition and suggestion. Nah, jadi diperhatikan nanti 33 itu tentang obligation. Obligation itu keharusan atau kewajiban, kemudian prohibition itu larangan, kemudian suggestion itu saran atau himbauan. Nah, jadi intinya 3 itu. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian next pada KD 3.4. Pada KD 3.4 itu yang kita pelajari nanti tentang ini menyuruh, mengajak, dan meminta izin. Ya. Jadi tentang giving instruction itu menyuruh, kemudian mengajak itu asking someone to do something, ya. Kemudian minta izin, asking permission. Jadi anak-anak nanti ketika mencari materi sesuai KD-nya itu dilihat kata kuncinya, misalnya browsing di internet atau mencari di buku, itu kata kuncinya yaitu giving instruction, kemudian asking permission, sama asking someone to do something. Jadi kata-kata yang saya kasih warna, ya, this is the keyword, ya, keyword of the material. Kemudian KD 3.5. KD 3.5 itu tentang greeting card. Jadi tentang kartu-kartu ucapan, ya. Nanti ada kartu ucapan itu macamnya banyak sekali, ya. Ada birthday card, ada congratulation card, ada Valentine card, ada Idul Fitri card, kemudian ada lagi New Year card, Christmas card, and so on, dan sebagainya. Jadi ini nanti lebih banyak kita praktek, ya, membuat kartu ucapan. Kemudian yang terakhir yaitu KD 3.6. Nah, KD 3.6 ini penekanannya pada ini,
asking and giving information related to the existence of people, thing, and animal. Jadi nanti pada memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda maupun binatang. Nah, ini materi ini yaitu terkait dengan penggunaan simple present, yaitu simple present. Kemudian difokuskan pada penggunaan there is and there are. There is itu ada, there are itu juga ada. Jadi bedanya tunggal sama jamak. Jadi kata kuncinya nanti pada there is and there are. Ya. Nah, anak-anak, itu adalah kompetensi dasar ya that we are going to learn during this semester. So after knowing about the competent piece, yeah, I hope you can start searching or finding the related material, yeah, to the competent piece. Yeah, it can be in the internet or in the other learning resource. Jadi itu tadi cakupan kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, berikutnya bagaimana nanti model dan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, karena kita masih belajar jarak jauh ya, yaitu pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, ini model kita ya nanti model pembelajaran jarak jauh. Artinya anak-anak belajar di rumah, tidak tatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. Nah, kemudian medianya apa nanti? Nah, nanti ya dengan melalui pembelajaran model daring dan luring. Nah, yang dipakai untuk kelas virtualnya, jadi meskipun jarak jauh kita bisa berada dalam satu kelas yang sama, yaitu kelas virtual. Medianya yang sudah anak-anak pakai itu dilanjutkan, yaitu psikologi. Kemudian nanti ada Google Classroom, ada nanti yang baru itu UK Line, UK Line itu ya, itu program yang baru. Kemudian nanti bisa lewat YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk virtual meetingnya nanti kita bisa lewat Zoom, lewat Webex, dan sebagainya. Jadi yang penting anak-anak diingat-ingat akunnya, jangan sampai lupa akun, username, dan passwordnya, karena sewaktu-waktu itu nanti akan dipakai. Dan jangan lupa terus dipantau WhatsApp-nya sama ini Gmail-nya atau akunnya, email. Jadi nanti kalau yang pakai Google Classroom itu akan ada notification, anak-anak dapat notification di emailnya. Nah, kemudian juga di WA diikuti, baik WA kelompok, WA mapel maupun WA kelas itu ya, diikuti terus. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan tugas dan evaluasi. Nah, nanti setiap KD selesai, Pak Guru akan memberikan tugas ya. Tugasnya bisa dalam bentuk portofolio, tugas praktek misalnya membuat video, membuat dialog itu. Nah, dialog gimana? Tidak bisa ketemu dengan temannya. Nah, mungkin bisa dalam bentuk rekaman suara. Jadi anak-anak
membuat virtual meeting sama temennya, nanti direkam. Nah, kemudian di situ melakukan dialog. Atau bisa juga membuat dialog sendiri ya, dengan peran yang diperankan sendiri. Ya, kemudian direkam suaranya. Kemudian nanti anak-anak untuk tugasnya juga ada modul. Nah, modul ini sudah tersedia, yaitu buku PR. Ya. Buku PR-nya tidak seperti tahun-tahun kemarin. Buku PR-nya itu sudah didesain untuk pembelajaran jarak jauh. Dan nanti anak-anak bisa ambil ke sekolah ya. Ini sudah tersedia di koperasi. Nah, kemudian setiap satu KD selesai ya, satu pasang KD misalnya 3.1 dan 4.1 ya, kita akan mengadakan daily test, ulangan harian ya. So at least we will have 6 daily tests ya. Jadi minimal nanti ada 6 kali ulangan harian. Kemudian ya tentu saja nanti in the middle of the semester we will have UTS ya, UTS, ulangan tengah semester, mid semester test. Nah, nanti setelah dapat 3 KD itu ada tesnya. Kemudian akhir semester kita akan ada UAS ya, ulangan akhir semester ya. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi yang Pak Guru sampaikan. Nah, nanti bisa diputar lagi, diulangi lagi ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Thank you very much. See you in the next meeting. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.